Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Asodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas sebuah laptop yang cukup enteng nih. Ada Ultrabook dari Acer, yaitu Acer Swift 3 Infinity generasi keempat. Atau search aja kalau misalnya kalian mau cari di Google Acer Swift 3 Infinity 4. Nah gitu. Soalnya kalau tahun kemarin 2021 itu ada Acer Swift 3 Infinity yang generasi ketiga ya. Yang ini ada perubahan yang lebih besar lagi. Kenapa gue bahas Acer ini? Karena menurut gue ini adalah Ultrabook dari Acer yang paling murah saat ini, yang punya sertifikasi Intel Evo. Dimana kalau misalnya sudah ada stiker Intel Evo di laptop lu bisa pastikan kalau dia itu enteng, dia itu layarnya cakep, bezelnya tipis, kemudian dia akan awet banget. Dan performanya juga bagus ya. Mungkin itu gambaran singkatnya kenapa Intel bikin sertifikasi Intel Evo ya, Intel Evo. Stikernya kayak gini nih. Nah, sebagai yang termurah di Intel Evo, saat diperkenalkan Acer Swift 3 Infinity 4 ini harganya 12,5 juta Nets. Saran segitu. Sekarang lu bisa cari di e-commerce kayak Tokopedia dengan kisaran harga segini nih. Itu adalah varian yang versi i5, sementara ada varian yang lebih tinggi yaitu 15 jutaan di versi Core i7. Sebelum gua bahas lebih lanjut, kenapa gua demen banget sama si Acer Swift 3 yang Infinity generasi keempat ini, kita unboxing dulu kayak apa isi boxnya dan juga kesan pertama gue saat baru lihat di si laptop ini ya. Yuk. Kayak gini kemasannya, ada tulisan Acer biasa, terus ada stiker Office Home Student 2019 included. Ya, nantinya berarti dapat Office. Di sini nggak ada apa-apaan, tulisan yang nggak lu baca. Di sini ada segel, logo Intel, dan ini ada keterangan produk yang nanti lu dapet ya. Ini bedanya sih. Kalau kardus laptop semuanya kayak gini. Bedanya di stiker ini doang gitu ya. Selain ada serial number, ada juga keterangan yang kita beli adalah seri SF31451158SN. Weh, warnanya electric blue. Nah, ini yang keren nantinya. Gua nggak sabar sih, pengen unboxing. Gak ada apa-apa lagi, yang namanya kemasan laptop begini doang. Sekarang kita buka aja. Kita buka. Hup, udah dibuka sini. Kita re-unboxing ini namanya. Set. Ya, begini aja di dalam kemasannya. Terus ini kita singkirin dulu. Nggak ada apa-apaan. Mungkin ini bekas buku garansi atau manual. Di sini ada sebuah kotak yang isinya sudah pasti charger. Nah, perlu teman-teman tahu kalau seri kalau seri Acer Swift 3 itu adalah, terutama Infinity, adalah seri Acer yang enteng, yang Ultrabook tipis banget gitu. Dan yang sangat disayangkan adalah chargernya masih jadul kayak gini, Net. Masih yang pakai colokan lubang ya, masih yang colokan lubang, dan juga masih setebel ini dan seberat ini. Cuma nggak berat-berat banget sih, ini kira-kira 300, ya nggak nyampe setengah kilo lah, 300 gram mungkin. Terus sama kabel konvensional kayak gini mesti colok-colok, cabut begini. Padahal zaman sekarang kalau Ultrabook harusnya udah charger USB Type-C ya, yang colokannya udah kayak handphone kecil, enteng, mungkin cuma sekitar 100-150 gram, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini harusnya sih fast charging juga. Coba kita lihat chargernya itu ya 90 watt, gede banget sih, walaupun nggak segede charger zaman dulu yang sampai 120 watt, berat banget. Ini cukup gede. Oke, kita singkirin aja dulu. Dan ini ada busa-busa pelindung si handphonenya, handphone lagi, laptopnya, plus ada sarungnya juga nih, dan foil lah. Ini dia. Dan ini dingin nih di ruangan nih, kena AC. Ini dia, Nets. Gila, keren. Ini Acer Swift 3 Infinity 4 yang spesial warnanya ya, yang nggak tahu sih limited apa enggak, tapi yang spesial ini karena yang lainnya cuma hitam gitu biasa aja. Ini gradasi dari biru muda ya, kayak Tosca gitu, biru muda, ke silver, dan ini jadinya beda banget. Acer biasanya naruh logo di tengah, sekarang naruh logo kecil banget di atas. Jadi ini adalah layout Acer yang baru banget gue lihat. Kemarin di Swift 1 Fresh yang udah kita unboxing juga, itu logo Acernya di sini gede banget. Dan ini aluminium, Nets. Depan belakang, bener-bener, karena ini enteng banget.
enteng banget, dingin, udah pasti metal. Dan aluminium bahannya. Goks. Oke, next kita ngomongin desainnya. Ini ujung-ujungnya lumayan rounded dan juga enteng banget. Acer Swift ini cuma 1,2 kg, which is itu lebih enteng dari Ultrabook kebanyakan di kelas harganya yang sampai 1,5 kg. Walaupun tidak seenteng yang ada yang sampai 900 gram ya, yang di bawah 1 kilo, tapi itu harganya sedikit lebih mahal dari ini. Tipis banget, bisa lihat ini Ultrabook sejati. Dan yang paling gua notice adalah desainnya. Nggak Acer banget, bener deh. Logonya di atas masih pakai emblem gitu kan, kecil, dan ini kelihatan looknya tampil stylish banget. Mungkin cocok buat nampilin jiwa yang trendy ya. Kalau lu nongkrong di cafe, lu kelihatan anak muda banget sih, nggak kelihatan bapak-bapak kalau pakai Acer hitam warnanya gitu dengan logo Acer gede di sini atau brand lain gitu ya. Terus gradasi dari ini ke silvernya tuh nggak norak menurut gua, dan ini cakep banget. Udah cakep banget di mata seorang desainer atau content creator kayak gua. Mencolok. Dan ini mencerminkan laptop yang cakep dan mahal ya. Kemudian ini ada kaki-kaki di bagian sisi engselnya, karena ketika dia dibuka begini Nets, itu hinge-nya akan mengangkat sedikit si permukaan bawah laptopnya begini nih. Karena di sini ada lubang-lubang ventilasi untuk menyedot udara, jadinya harus agak keangkat ya, nggak rata banget gitu. Di bagian bawahnya lihat, selain ban karet, ini nggak ada slot khusus untuk membuka RAM, karena ya nanti kita bahas RAM-nya itu soldernya bukan bisa diganti-ganti. Hinge-nya pakai dua model begini, dua engsel begini, nggak pakai yang satu doang. Ya nggak tahu keawetannya, tapi Acer sih garansinya panjang banget ya. Ini garansinya 3 tahun, 2 tahun spare part dan 3 tahun servis. Di bagian sisi sebelah kanan ada Kensington Lock, ada USB 3.2, kemudian jack audio 3,5 mm. Terus di bagian sisi sebelahnya lagi, ini ada port charger jadul yang tadi dapat bawaannya ya. Kemudian ada Thunderbolt 4.0, dan ini keren banget. Thunderbolt 4.0 itu bisa digunakan untuk ngecas juga kalau kalian punya fast charging ya, minimal 65 watt, 90 watt. Colokan yang mirip handphone juga nggak apa-apa kalau wattnya segede itu. Dan ini fast charging. Kemudian ada HDMI dan juga USB 3 lagi nih di sini. Bisa buat ngecas ya. Di sini ada logo USB. Jadi USB-nya ini walaupun laptopnya dalam keadaan sleep, dia akan tetap ngecas handphone lu. Jadi ini akan jadi power bank raksasa juga. Power bank besar untuk ngecas handphone atau device lain. Thunderbolt 4 balik lagi. Thunderbolt 4 juga bisa dikoneksikan ke docking ya, mau jadi HDMI, VGA, LAN port, karena di sini nggak ada LAN portnya sama sekali. Jadi pakai docking lagi, pakai converter lagi, dan bisa juga dikoneksikan. Karena udah 4 ya, ini udah kencang banget, udah bisa dikoneksikan ke eksternal VGA. Kalau VGA Intel bawaannya itu kurang menurut lo, eksternal hard disk dan lain sebagainya yang eksternal sifatnya gitu ya. Ya, tentu saja kita coba lihat bagian dalamnya. Karena enteng ya, jadi nggak bisa dibuka pakai satu jari dengan mudah, agak keangkat bawahnya, jadi tahan dikit baru bisa begini. Kemudian ya tersembunyilah keyboard dan layarnya, dimana sekarang ini nggak bisa dibengkek sampai 180 derajat ke sini. Jadi cuma ya segini aja, sekitar 100 derajat berapa gitu ya. Dan ini sangat disayangkan karena Ultrabook yang enak itu bisa sampai 180 derajat tanpa khawatir misalnya giniin nggak takut patah atau gimana ya. Terus desain keyboard di sini, desain layoutnya ini masih Acer banget. Nanti gua bahas lebih lanjut di bagian keyboard. Yang intinya di sini ada stiker Intel Evo, ada stiker keunggulan dari Swift 3 ya. Nih tadi sudah gua notice Thunderbolt 4, kemudian Wi-Fi 6 yang ultra speed. 6, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, udah kekinian banget. Baterainya long fast charging dan juga long life banget. Nanti kita bahas bagian baterai, dan juga layarnya IPS dengan narrow bezel ya. Di sini bezelnya memang tipis banget, lihat sambil kita nyalainnya. Tipis banget atas samping-sampingnya juga. Terus ya udah, ini keyboardnya di sini ada fingerprint untuk Windows Hello. Di sini ada logo DTS Sound, dimana soundnya adanya di kanan dan kiri bawah. Ini letak speakernya di sini nih. Di sini yang agak aneh ya, itu ada semburan exhaust dari angin. Jadi si angin
Untuk kipasnya itu ada satu kipas, dia nyedot angin dari bawah ya, udara bersih, dan ngebuang angin panas dari sini yang nantinya akan keluar ke area layar, ke area muka kita sini, ke tangan kita. Aneh banget ya, harusnya di samping atau ya kalau mau ya di belakang luar sini. Mungkin karena ultrabook dia bingung mau ngebuang kemana, jadinya adanya di sini. Dan ini ciri khas juga ya kalau nggak salah, Acer Swift 3 itu kayak gini desainnya dari yang tahun lalu. Nah itu dia unboxingnya dan juga kesan gua pas pertama kali lihat desain si Infinity 4 ini. Nah, si Acer Swift 3 Infinity 4 ini itu gue bawa-bawa misalnya ke kantor, itu asik banget, warnanya sungguh gonjreng, mentereng, tapi nggak norak gitu Nets, tapi nggak norak. Dan ini gue suka banget buat dibawa kemana-mana, soalnya enteng dan juga desainnya trendy gitu. Gue suka sama gradasi dari biru laut ke silver, beda banget. Acer nyebutnya electric blue dan gue suka banget gitu deh. So next, sebelum kita mau ngomongin performanya, kita mau bahas layarnya dulu. Acer Swift 3 Infinity generasi keempat ini udah pakai layar IPS Full HD tentu saja, karena Intel Evo minimal itu Full HD ya, layarnya harus bagus. Masalahnya bukan sekedar Full HD aja, tetapi bezelnya tipis banget. So ini layar 14 inch di body yang mirip layar 13 inci saja. Kemudian bentang layarnya masih pakai rasio 16 banding 9 standar, jadi belum ngotak ya. Kalau udah ngotak lebih enak lagi buat kerja kayaknya ya. Ini masih ada nyerempet-nyerempet ke hiburan supaya pas sama video-video Full HD yang beredar saat ini gitu buat nontonnya. Jadi hybrid gitu, buat hiburan hayu gitu ya, buat game hayu, buat kerja juga ayo, karena performanya bagus. Layarnya juga, kenapa gue bilang ini cocok buat content creator, buat desainer, buat ilustrator, something like that, yang kerjanya butuh akurasi warna yang lumayan dengan harga yang menurut gue ini tergolong murah ya, untuk mendapatkan IPS Full HD dengan 100% sRGB color gamutnya ya, dan juga 78% DCI-P3. Ini cukup tinggi dan juga cocok, udah pas banget lah misalnya lu mau ngedesain kayak gue kan, kerjanya sering di desain grafis, gue lagi bikin sesuatu untuk banner, untuk brosur, warnanya nggak terlalu jauh ya, karena bagus sih, color gamutnya bagus. Buat ilustrator, buat content creator yang lagi ngedit video juga bisa nyamain warnanya, apalagi mereka yang main di color grading. Walaupun nggak sebagus laptop-laptop yang di CP3-nya 100%, tetapi ini udah bagus banget untuk kelas 12 juta. Gua rasa yang lain belum ada kayak gini sih. Terus dari viewing angle-nya bagus, atas, bawah, kanan, kiri masih kelihatan jelas. Terus dia pakai panelnya juga udah anti glare, jadi kalau ada cahaya dari belakang nggak terlalu mantul ya, nggak terlalu glossy. Kalau misalnya dipakai di ruangan yang terang atau di bawah matahari pun cukup terlihat ya. Brightness-nya 300 nits aja, nggak tinggi-tinggi banget, but ini cukup, karena paling kebanyakan laptop ini dipakai di indoor ya, mau di kantor, mau di rumah, mau di cafe, mau di working space or something like that. Itu dari layarnya gue suka banget. Sayangnya tidak berbanding dengan segi audionya nih Nets, karena audionya itu menurut gue masuk ke kategori cukup cempreng. Nggak jelek-jelek banget tapi cempreng. Udah stereo, udah ada konfigurasi DTS soundnya ya, but ya masih kurang gitu. Masih ada laptop yang lebih baik untuk kualitas audionya dibanding ini. Itu dari segi audionya gue kurang suka. Kemudian dia ada beberapa kelengkapan yang juga gue notice di sini. Ada fingerprint di bawah keyboardnya dan itu cepet banget. Webcam juga mendukung Windows Hello. Sayangnya webcam masih HD dan butuh ruangan yang cukup terang kayak gini untuk bisa zoom meeting dengan jelas. Kalau misalnya gelap-gelap dia noise-nya parah gitu ya. Wajar, belum terlalu bagus, webcamnya masih standar. Suara mic-nya itu 2 di atas layar dan itu jelas ketika kita zoom meeting atau video call, itu suaranya kenceng dan udah gue cobain asik banget sih buat zoom meeting. Nggak perlu pakai mic tambahan, mic yang kita arahkan suara kita ke layar aja itu udah tertangkap jelas ke audience gitu ya. Nah, itu layar audio dan multimedianya. Kita ngomongin ke lagi-lagi apa namanya, kelengkapan tadi setelah fingerprint. Keyboardnya gitu. Keyboardnya masih Acer banget, Nets. Keyboardnya masih Acer banget dan gue udah notice di saat gue nge-review Acer Swift One Fresh beberapa bulan yang lalu, di mana keyboard Acer itu tidak enaknya yang pertama adalah
tombol peg down dan peg up itu menyatu dengan tombol panah kanan kiri, dan ini sering banget kepencet. Itu satu. Kedua, tombol power masih ada di lokasi tombol delete berada seharusnya udah dipindahin lah di sini di sini gitu ya, di luar layout keyboard. So kalau ngetik nggak langsung ketekan tombol power. Untungnya sekarang Acer tombol powernya ini ketika keklik sekali aja dia nggak langsung shutdown atau sleep. Jadi harus tekan agak lama beberapa detik baru dia akan sleep atau shutdown ya. Misalnya lagi ngetik-ngetik terus kepencet ya nggak terlalu masalah juga. Terus keyboardnya bisa ada dua ya, bisa nyala bisa mati, ada backlit-nya gitu, bisa diatur nyala atau mati. So kalau misalnya ngetik-ngetik saat kondisi ruangan gelap nggak bakal nyasar, masih bisa ngeliat hurufnya. Terus kalau key travelnya sih jarak antar hurufnya pas, dan kalau udah terbiasa sama Acer gue rasa lu nggak akan susah-susah lagi. Tombol enternya juga cukup ya. Kemudian ada tombol function di sini, itu mulai dari matiin wifi, gedein nyalain gedein, naikin turunin brightness, naikin turunin volume, kemudian mute, ada keyboard, ada matiin touchpad, kemudian display, dan juga matiin mic. Itu banyak sih fungsinya. Dan diketiknya khas Acer, nggak terlalu membal, tapi ini cukup nyaman sih sebenarnya. Itu doang. Komplain gue kalau di keyboard sama seperti Swift One Fresh, yaitu peg up, peg down, sama tombol power. Untuk swipe di trackpadnya tidak terlalu kayak laptop yang harganya puluhan juta ya, jelas. Rasanya masih sama kayak Acer Swift One Fresh kemarin ya. Ada trackpad yang lebih bagus dari ini ada. Ini tidak terlalu bagus net. Cuma masih cukup nyaman. Toh gue lebih sering menggunakan mouse saat gue bekerja karena ngedesain lebih enak pakai mouse net. Apalagi lu ilustrator lebih enak pakai Wacom ya kan, ngapain juga pakai trackpad. Paling kalau pas browsing doang pakai trackpad, dan untuk browsing ini udah enough banget, udah cukup banget. Masuk ke segi performa, sebagai laptop yang sudah sertifikasi Intel Evo, tentu saja performanya bisa diandalkan dan tentunya awet baterainya. Itu yang ditunggu-tunggu dari Intel Evo, dan tipis bezel layarnya dan tipis juga laptopnya. Itu syarat untuk dapat sertifikasi Evo. Jadi udah dijamin Intel laptop ini kuat banget buat kerja lah gitu, ditambah mobilitasnya akan tinggi banget gitu. Dia udah pakai Core i5 yang gue cobain ini, ada yang i7-nya ya. i5 generasi ke-11, ini 2022 sebenarnya. Mungkin beberapa saat lagi akan muncul yang generasi 12, tapi 11 sudah sangat cukup. Dengan VGA Intel Iris Xe ya, udah bagus banget, dan bisa buat main game. Intel Iris Xe buat render video, buat main game juga bisa. Tapi gue nggak cobain buat game, gue cuma cobain buat ngedesain dan juga buat ngerender nantinya. RAM-nya yang unik, bukan unik, ini cakep banget sih. Untuk kelas 12 juta gue baru nemu RAM-nya 16 GB. Ditambah dual channel. Ditambah lagi 4266 MHz kecepatannya. Ini RAM terbaik yang bisa lu dapetin di kelas harga 12 jutaan. Di handphone lain, di laptop lain mungkin akan susah. Ada sayangnya, tapi RAM ini nggak bisa lu upgrade. Jadi RAM-nya tersolder dua-duanya, ada dual channel. Nah, ini nggak apa-apa, soalnya ini kan nggak akan lu ganti-ganti kan. Sampai 3 tahun, 4 tahun ke depan gue yakin 16 GB masih sangat cukup. Apalagi lu keluar duit nggak terlalu banyak, 12 juta. Jadi kalau lu emang mau butuh yang lebih tinggi lagi, lu bisa upgrade ke laptop yang harganya sampai 20 juta mungkin ya. Terus lagi penyimpanannya ini keren banget, pakai Samsung SSD NVMe di port PCI Gen 4. Port PCI Gen 4 ini udah kenceng banget, dan ini udah pantas banget ada di laptop yang harganya mungkin 15 juta ke atas tahun ini ya. Tapi ini ada di laptop 12 juta gitu. Itu keren banget. Itu kecepatan write-nya sampai 6 GB per second, luar biasa. Gue udah cobain pindahin data dari SSD gua yang lama ya, video ke sini, itu kenceng banget. Cepet banget pindahannya, gue suka banget sama ini. Terus ya, gue nggak ngebenchmark atau apa, gue pengalaman untuk kerjaan gue aja sehari-hari. Mungkin yang nonton ini kerjanya sama kayak gue, mungkin desain office, desainnya pakai CorelDRAW, pakai Photoshop ya, maybe. Terus sesekali ngedit video juga, bukan sesekali sih, kalau ngedit video sering pakai Adobe Premiere, cuma ya nggak berat banget pakai color grading yang dahsyat atau pakai Adobe After Effects ya, pakai efek visual yang gimana-gimana. Ini udah lebih dari cukup, dan ini bisa diandelin banget. Setiap kali gue bikin video, ngerender itu cepet banget, bikin konten, bikin desain grafis dan lain sebagainya, top markotop, nggak ada keluhan sama sekali, nggak ada masalah. Panasnya juga nggak parah,
nggak panas sama sekali kecuali sambil ngecas ya. Panasnya nggak parah. Yang tadi gua khawatirkan karena exhaustnya menghadap ke layar, gua rasa akan semburannya dan bikin layar ngembun atau segala macam. Selama semingguan gua pakai sih nggak ada masalah. Cuma nggak tahu jangka panjangnya dia akan ngebun layar atau enggak, karena ya ini semburan exhaustnya ke arah layar. Terus kecepatannya gue nyontek-nyontek benchmarknya segini nih, dan itu katanya memang tercepat di kelasnya di harga 12 juta, dan itu gue akuin saat pengalaman pemakaian sehari-harinya bagus banget, jadi oke punya net. Setelah gue pakai semingguan itu, gue sangat salut sama baterainya, dan ini khas banget sama sama laptop yang udah pakai stiker Intel Evo. Karena syarat dari Intel Evo adalah minimal 9 jam pemakaian di layar yang Full HD. So, di gua set Full HD itu gua kerja sekitar lebih dari 8 jam lah. Itu dari pagi gua cas full, paling-paling gua ngerasain low bat 20% tuh di jam 6 sampai jam 8 lah rata-rata. So, kalau gue hitung-hitung dia dari kerjanya sampai 10 jam. Gua coba untuk play video Full HD brightness full selama 1 jam, itu cuma berkurang 10% doang kok. Itu bener-bener full digeber ya. Tes gua kayak gitu kan. Dan ini memang awet banget. Selain ringan, ini bener-bener ngedukung mobilitas karena ringan, kencang performanya, dan juga baterainya sangat-sangat awet. Yang lebih bikin kaget lagi, itu gua cas sekitar 30 menit aja udah hampir 50%. Setengah jam lebih lah, itu sampai 40% sekian, dan itu luar biasa banget buat gua. Terus gua coba iseng ngecas dari 0 sampai 100%, itu cuma butuh waktu nggak nyampe 2 jam. 1 jam, 1 jam setengah juga nggak sih. Sekitar 2 jam kurang 10 menit lah. Kayaknya segitu gitu, dan bener-bener nggak, yang bisa gue pastiin nggak 2 jam, nggak sampai 2 jam full, bisa lu pakai seharian lagi, bisa lu pakai 10 jam lagi gitu kan. Luar biasa sih laptop ini. Ini baru gue temuin Ultrabook, karena Intel sertifikasi Intel Evo nya itu ya yang bikin dia terjamin keawetannya, mobilitasnya tinggi, enteng, kualitas layar yang bagus, dan juga performanya yang aduhai kenceng gitu ya. So, terakhir yang mau gua notice ya setelah pengalaman pakai gua ya, tadi gua bilang desain oke, edit video oke, gaming gua nggak cobain, tapi seharusnya bisa dengan Intel Iris Xe dan score benchmark yang tadi gua lihat dari web lain ya. Seharusnya ini oke banget ya. 12 juta. Terakhir yang gua mau notice adalah dia udah pakai Windows 11 Nets. Udah dari sananya ya, katanya dulunya Windows 10, cuma yang sekarang beli udah ke upgrade otomatis ke Windows 11. Dan yang gua suka, dia juga dapet Office full lisensi, gak resmi Office-nya sampai seumur hidup. Luar biasa, jadi nggak usah beli Office lagi kalau misalnya tujuannya buat Office ya. Next yang gue notice ya, tadi dari awal juga udah gue sampein, garansinya 3 tahun, 2 tahunnya spare part, 3 tahun service. Benar, ketika ini garansinya habis baru lu bisa upgrade, dan gua rasa itu lu udah menghasilkan cuan banyak ya, dan bisa beli laptop yang sampai 20 jutaan. Kalau sekarang misalnya modal lu cuma 12 juta untuk kerja, ini gua rasa laptop yang paling cocok gitu ya. Tadi gua bilang dari segi desain nyentrik, iya bener nyentrik dan nggak norak gitu ya. Enteng banget, cuma 1,5 kg sama charger bawaannya di tas lu. Bahkan kalau lu beli charger fast charging yang lain, ada yang lebih enteng gitu, paling cuma 1,3 kg doang. Laptopnya doang 1,2 kg. Durability-nya cakep karena dia udah aluminium, tapi hati-hati agak-agak nyetrum kalau pas lagi dicas pakai charger bawaannya, kalau lu nggak pakai alas kaki ya gitu. Terus itu dari segi desain, dari segi performa udah sertifikasi Intel Evo, layarnya oke, itu meski audionya kurang oke. Kemudian cocok layarnya, DCI P3-nya 78%, sRGB 100%, cocok untuk konten kreator dan yang cari warnanya akurat. Kemudian Intel i5 generasi 11, kenceng banget. Terus yang gue suka, RAM-nya 16 GB dual channel, kenceng pula kecepatannya 4266 MHz. SSD-nya PCI generasi 4, kenceng banget, 6 Gbps per second untuk transfer datanya. Kemudian baterainya sangat-sangat awet, dan
nggak ada alasan lagi untuk tidak menyukai si Acer Swift 3 Infinity 4 buat gue ya. Buat gue yang juga sehari-hari pakai Ultrabook meski dari brand lain, cuma gue pilih itu karena satu brand sama handphone gue, jadi gue pindah data atau konektivitasnya tanpa pairing lagi gitu. Di luar itu, di luar laptop daily driver gue, ini laptop terbaik yang gue temuin di harga 12 juta. So gue rekomendasikan banget ke lu yang ya desainer grafis lah, atau mahasiswa desain. Office juga oke. Kemudian konten kreator, terutama yang edit video, mau lu konten kreator YouTube kayak TikTok kayak atau Instagram kayak, cocok banget gitu ya. Buat gaming masih bisa juga. So ini dia review gua singkat sih, selama seminggu doang, si Acer Swift 3 Infinity 4 ya, Infinity generasi keempat. Mudah-mudahan harganya nggak naik ya. Soalnya biasanya laptop cepet banget, harga launching segini tahu-tahu udah naik segini karena demandnya banyak gitu ya, karena lagi banyak yang WFH. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Kalau misalnya terbantu dengan video ini, silahkan share ke teman-teman, kasih tahu mereka bahwa video ini ada ya, silahkan nonton sendiri gitu ya. Terus silahkan like dan tulis komen di bawah, tinggalkan komentar kamu, tinggalkan jejak sebagai bentuk support. Kemudian subscribe juga supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Gua Ali Sodik pamit, thanks sudah nonton dari awal sampai habis, panjang banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah, sukses buat kita semuanya. Jaga kesehatan ya, soalnya Omicron lagi naik lagi. Bukan Omicron lagi naik lagi, COVID lagi naik lagi nih hariannya, dan gara-gara Omicron ini menyebarnya cepet banget ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Amin.